Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Lemes? Masih pagi kok udah lemes? Belum makan? Tadi nggak sahur? Hah? Sahur kan? Masa udah lemes rek pagi-pagi? Oke, mohon perhatiannya dulu. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan kesetaraan gender. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, silakan Angga dipakai teman-temannya buat memulai berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, yang belum mengeluarkan bukunya, silakan bukunya dikeluarkan terlebih dahulu. Satu bangku ada satu buku ya. Oke, sudah semuanya. Oke, silakan dibuka bab keragaman. Bab 4. Halaman berapa bab 4? Ini bab 4. Halaman 65. Silakan dibuka halaman 65. Oke, sudah. Oke, sebelum kita masuk di bab terkait dengan kesetaraan gender, Pak Prima ingin mereview kembali terkait materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu mengenai apa kemarin? Ya, kita sudah mempelajari terkait keragaman agama. Terus, baru kemarin. Perubahan sosial di tengah keberagaman. Nah, kemarin perubahan sosial itu apa? Ada yang masih ingat? Ayo, apa itu perubahan sosial kemarin? Ayo, Dika, perubahan sosial kemarin apa? Ada yang masih ingat apa kemarin perubahan sosial? Apanya yang bermacam-macam? Kalau keberagaman bermacam-macam. Kalau perubahan sosialnya? Ya, terus? Perubahan yang terjadi di masyarakat, apanya yang berubah? Nilai dan normanya. Nah, kemarin kan Pak Prima sudah menjelaskan terkait bagaimana perubahan sosial yang ada di sekitar kita. Contohnya, kemarin apa contohnya? Penggunaan apa? HP. Nah, itu salah satu bentuk perubahan sosial. Ya kan? Kalau di zamannya Pak Prima, dulu waktu masih sekolah, Pak Prima menerima HP itu baru menggunakan HP itu di kelas SMP, ya kan? Dan itu HP-nya nggak secanggih sekarang. Kalian menerima HP mulai kapan? 2000. Ada yang TK ta? Kelas 5, paling bawah kelas berapa? TK udah bawa HP sendiri. Sama orang tua dikasih HP-nya. Nah, itu salah satu perubahan sosial.
Karena yang mungkin sebelumnya kalau kalian belajar itu hanya lewat buku, sekarang kalian difasilitasi sama orang tua kalian, belajarnya bisa lewat HP. Nah, dari HP itu kalian kan bisa mengenal banyak sekali keragaman toh. Ya kan? Apa aja yang kalian kenal dari HP? Budaya apa yang kalian kenal? Di sini semua tahu K-pop? Tahu. Dari mana kalian tahu K-pop? Dari HP. Apakah kalian pernah melihat langsung konsernya K-pop? Belum pernah kan? Tapi kalian tahu lihat konsernya K-pop dari mana? Dari HP. Nah, itu adalah sebuah bentuk perubahan sosial yang berkaitan dengan keragaman budaya. Kalian bisa mengenal budaya dari luar negeri. Begitu juga mungkin budaya kita, budaya Indonesia bisa juga dikenal sama orang-orang luar negeri. Contohnya dangdut, tahu? Musik dangdut. Yang kemarin viral, yang sempat viral itu adalah lagunya Didi Kempot pada waktu itu. Viral di mana? Amerika Serikat. Lagunya itu viral. Jadi orang-orang sana itu menyanyikan lagu dangdutnya Didi Kempot itu. Nah, seperti itu ya, lagu Bojo Anyar, kayak gitu-gitu. Nah, itu sempat viral. Nah, karena adanya perubahan sosial ini, jadi kita antara satu negara dengan negara lainnya saling mengenal kebudayaan satu sama lain. Oke, kalau begitu pada hari ini Pak Prima akan melanjutkan terkait materi selanjutnya, yaitu mengenai kesetaraan gender. Dalam kesetaraan gender ini, materi hari ini, Pak Prima ingin kalian paham bahwasanya saat ini mungkin ya, kesetaraan gender itu sangat berkaitan dengan namanya perubahan sosial juga berkaitan dengan nilai-nilai budaya. Sebelum itu, di antara kalian semua ini ada yang tahu tidak apa itu gender? Gender. Apakah gender jenis kelamin? Apakah ya? Apa? Peran, betul. Jadi gender itu berkaitan dengan jenis kelamin, tapi maknanya bukan jenis kelamin. Ya. Jadi saling berkaitan antara jenis kelamin. Nah, kita bahas dulu mengenai jenis kelamin. Kalau berbicara mengenai jenis kelamin, apa jenis kelaminnya? Ada dua ya, apa? Laki-laki dan perempuan. Nah, itu jenis kelamin. Nggak ada jenis kelamin waria, itu nggak ada. Kenapa kok jenis kelamin hanya laki-laki ada perempuan? Nah, karena itu adalah kodrat. Kodratnya dari mana? Dari Tuhan. Jadi nggak bisa dirubah. Walaupun saat ini sering terjadi adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat hingga ada percobaan terkait perubahan kodrat manusia, tapi itu tidak sepenuhnya bisa berubah. Contohnya, tahu Lucinta Luna? Dia awalnya gendernya apa? Jenisnya apa? Laki-laki. Kemudian dirubah menjadi perempuan. Ya kan? Dirubah menjadi perempuan. Nah, apakah ciri-ciri yang melekat dia dulunya sebagai laki-laki juga berubah? Contohnya apa yang tidak berubah? Suaranya. Ya kan? Tidak bisa dirubah. Karena hingga pada detik ini belum ada teknologi kesehatan yang bisa merubah suara manusia. Belum ada. Mungkin kalau operasi memotong dan lain-lainnya kan bisa. Tapi kalau merubah, contohnya suara itu, ternyata tidak bisa. Tidak bisa ternyata. Itu. Bahkan, walaupun ada teknologi kesehatan terkait jantung buatan contohnya, itu ternyata tidak sepenuhnya bisa seperti ciptaan Tuhan. Ya kan? Ada kemarin yang baru meninggal itu adalah yang
dia itu jantungnya rusak dan dia seumur hidupnya pakai mesin itu, ya kan? Baru meninggal kemarin. Nah itu, mesinnya yang kayak di SpongeBob Gowode itu, nah kayak gitu. Itu baru meninggal kemarin. Nah, karena kan tidak bisa merubah ciptaan yang ada Tuhan. Makanya kodrat ini itu adalah sifatnya alami dari Tuhan. Dan setiap laki-laki dan perempuan memiliki cirinya masing-masing kan? Ya kan? Nah, itu. Oke. Setelah kita mengenal adanya jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Nah, ternyata di budaya kita, di budaya Indonesia, itu juga mengenal adanya gender. Adanya gender. Nah, sekarang apa tadi? Tadi ada yang berpendapat bahwasanya gender ini adalah peran. Maksudnya apa peran itu? Peran yang Apa? Ya, perannya cowok, perannya laki-laki apa harusnya? Cari uang, terus kepala keluarga, terus bekerja. Oke, Pak Prima tanya kepada kalian, apakah laki-laki boleh memasak? Boleh. Boleh. Apakah laki-laki boleh menjahit? Boleh. Oke, di sini apakah laki-lakinya bisa memasak? Masak apa? Nah, masak mie sama telur. Masak bakso bisa? Nah, ini masak bakso bisa, ini enggak. Nah, oke, sekarang Pak Prima tanya ke perempuannya. Apakah yang perempuan bisa bermain sepak bola? Ada yang ikut ekstrakurikuler sepak bola? Kenapa kok nggak ada? Hah? Apakah benar? Apakah sepak bola itu diperuntukkan untuk laki-laki? Tidak. Nah, itu adalah sebagai wujud adanya kesetaraan gender sebenarnya. Itu wujud kesetaraan gender. Cuma budaya kita itu masih menganggap bahwasanya sepak bola itu adalah permainan laki-laki. Iya kan? Apakah yang laki-laki boleh bermain bekel? Bisa. Apakah yang laki-laki bisa bermain lompat tali? Bisa. Nah, itu sebenarnya adalah sebagai wujud kesetaraan gender. Karena pada zaman dulu bermain bola bekel, terusan bermain lompat tali itu hanya diperuntukkan untuk perempuan, mainannya perempuan. Sedangkan sepak bola diperuntukkan untuk laki-laki saja. Itu. Oke, kita lanjutkan materinya. Oke, menurut pernyataan di ini, kalian setuju apa enggak? Laki-laki derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Oke, Pak Prima ingin mendengarkan pendapatnya. Kenapa yang laki-laki dulu? Kenapa? Jadi kan ibu-ibu dulu 3 kali. Jadi yang benar perempuan derajatnya lebih tinggi. Hah? Gimana? Ini budaya kita loh ini. Pak Prima bilang ini adalah budaya kita. Oke, contohnya di rumah yang laki-laki kalau hari libur bangunnya jam berapa? Jam 1, jam 11, jam 2 siang. Nah, dimarahin nggak sama orang tuanya? Hah? Kebanyakan enggak. Kalau perempuan bangunnya jam berapa? Jam 7. Ada yang perempuan bangunnya jam 10? Kenapa? Oh, rajin. Dimarahin nggak kalau kalian bangunnya lebih dari jam 10? Kalau marahin gimana orang tuanya? Apa? Anak perempuan bangunnya tidak boleh siang-siang. Kenapa kok gitu? Sedangkan laki-laki yang boleh. Nah, salah satu pernyataan itu, perempuan tidak boleh bangun siang-siang itu adalah salah satu budaya orang zaman dulu. Karena orang zaman dulu, yang perempuan itu tugasnya apa?
Apa? Zaman dulu, bagian rumah kan, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, kemudian juga melayani suaminya, kayak menyediakan kopi, ya kan? Nah, setuju nggak kalian sama budaya itu? Hah? Kalau laki-laki bilangnya setuju karena dia dilayani. Oke, sekarang Pak Prima ingin tanya ke laki-lakinya. Apakah yang laki-lakinya setuju kalau laki-laki juga harus mencuci pakaian, menggantikan peran perempuan? Mencuci pakaian, memasak. Apakah setuju? Atau mungkin yang laki-laki belanja di pasar? Setuju apa enggak? Lah kenapa enggak setuju belanja di pasar? Hah? Nah, itu adalah masih ibarat kata budaya kita yang karena adanya pelabelan atau stereotip, yaitu pelabelan bahwasanya perempuan itu harus bangun pagi, laki-laki nggak masalah nggak bangun pagi. Kemudian yang perempuan juga harus membantu orang tuanya. Di sini yang laki-laki membantu orang tuanya apa tidak? Hah? Loh kan kalian bangunnya siang, membantu apa kalian? Malamnya. Oke, seperti itu. Oke, Pak Prima lanjutkan. Nah, jadi mohon perhatiannya dulu. Jadi, gender itu bisa kita artikan sebagai berikut, yaitu terkait perbedaan sifat, peranan, dan fungsi, dan status laki-laki dan perempuan, dan di mana perbedaan gender ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan kita. Sangat berpengaruh. Terlebih kita berasal dari budaya Jawa. Sangat berpengaruh. Di Jawa ada namanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Kalau zaman dulu kalian lihat kakek nenek kalian atau mungkin bapak ibu kalian, itu terjadi perbedaan. Contohnya yang laki-laki dituntut untuk bekerja, sedangkan yang perempuan mengurus rumah. Benar apa enggak? Fakta. Nah, sekarang Pak Prima tanya, apakah yang perempuan boleh bekerja di luar sekarang? Boleh. Nah, apakah yang sebagai calon-calon suami ini mengizinkan? Hah? Kenapa kok tidak? Nah, jika nantinya suami kalian itu tidak mengizinkan terkait kalian perempuan ini untuk bekerja, jadi laki-laki kalian ini belum menamakan adanya kesetaraan gender. Belum ada. Karena yang laki-laki ini masih merasa tadi, yaitu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Nah, sebenarnya dari kita pelajaran hari ini, kesetaraan gender, Pak Prima ingin kalian itu ada pemikiran terbuka, bahwasanya nggak melulu loh kalau perempuan itu merasa yang paling rendah, bukan. Contohnya yang mungkin masih dirasakan perempuan-perempuan di Indonesia itu terkait dengan pendidikan di perguruan tinggi, di mana masih kebanyakan itu adalah seorang laki-laki. Itu pasti kalau ada perempuan, terlebih orang tuanya itu memiliki keterbatasan ekonomi, yang didulukan pasti laki-lakinya. Dan yang perempuan pasti walando paling ya awakmu ngurus omah. Nah, pasti masih ada kata-kata seperti itu. Makanya kalian kan sekarang ini kan sudah mengalami fase pendidikan yang bisa dibilang lebih baik daripada orang tua kalian dahulu. Nah, Pak Prima berharap bahwasanya nanti kalian di sini kalian semua bisa melanjutkan sekolahnya, bahkan sampai S3 kalau bisa. Amin. Nggak ada S5, adanya S3 aja. Gitu. Gelarnya apa ini? Ditulis. Nah, coba. Nah, ini ada gelarnya ini udah. Bahkan cita-citanya udah tertulis loh ini. Bisa saja kata-kata yang kalian tuliskan di sini itu adalah sebagai doa kalian. Ya kan? Ini gelarnya gini, Prof.
Dr. Haji Arsi Adila Suyuti, SPD MPD Eskom. Jadi dia ini sekolah sarjananya itu 2 kali, sarjana pendidikan sama sarjana komputer. Kalau dilihat dari masa waktunya, sarjana pendidikan aja 4 tahun. Terus ini ada sarjana komputer itu 4 tahun, jadi 8 tahun. Terus ada magister pendidikan S2, ini S2, itu 2 tahun S2 itu. Dan dokternya itu 4 tahun, jadi berapa tahun? 14. Nah, coba bayangkan kalau misal Arsi Dila ini lulusnya SMA itu di umur berapa? 18 tahun. Ditambah 14 tahun berapa? Jadi setengah umurnya dihabiskan untuk belajar. Gitu. Ya nggak apa-apa, karena itu adalah sebuah gelar kehormatan loh, guru besar itu, prof itu. Dan nggak semua orang yang S3 itu bisa mendapatkan gelar tersebut. Butuh perjuangan, butuh prosesnya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke gender. Apa? Oh ya. Oke. Pak Prima bilang tadi bahwasanya kesetaraan gender terkait dengan adanya perubahan sosial. Ya, salah satunya tadi, nilai dan norma budaya yang sudah kita pelajari kemarin. Kita tidak bisa terlepas itu, dan kalian tidak bisa merubahnya jika kalian tidak berpendidikan. Itu. Kalau kalian mungkin pendidikan kalian hanya tamat SMP ini udah lulus, alah aku nggak mau sekolah, capek. Ya mungkin kalian akan terkekang dengan namanya ini. Gender itu akan masih ada. Tapi kalau kalian sampai perguruan tinggi S1, kalian masih melanjutkan pendidikan kalian mungkin akan ada punya pemikiran terbuka bahwasanya yang perempuan ini setara dengan laki-laki. Bahkan dalam hal memperoleh pekerjaan itu setara. Bahkan yang perempuan boleh masuk teknik, boleh. Ya kan? Apakah kecuali yang laki-laki nggak boleh masuk bidan? Nah, nggak boleh masuk bidan. Itu. Tapi kalau masuk perawatnya boleh. Itu. Nah, semua itu dipengaruhi oleh ada namanya budaya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada intinya, adanya kesetaraan gender ini mengusung dua konsep. Yaitu yang pertama HAM dan yang kedua adalah anti diskriminasi. Apa itu HAM? Apa? Kenapa kok Anis? Emang Anis kenapa? Oke, jadi adalah pada intinya kesetaraan gender ini mengangkat isu yaitu terkait dengan HAM, yaitu antara laki-laki dan perempuan perannya adalah sama. Begitu juga nanti kalau kalian sudah menikah, jadi perannya sama. Yang laki-laki harus membantu perempuan, yang perempuan juga harus membantu laki-laki. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah dari kesetaraan gender ini adalah anti diskriminasi. Jadi nggak ada lagi namanya yang perempuan itu lebih rendah seperti pernyataan tadi. Nggak ada namanya. Bahkan dalam hal di sini ketua OSIS-nya laki-laki atau perempuan? Nah, itu adalah sebagai wujud kesetaraan gender. Itu adalah wujud kesetaraan gender. Nah, sekarang Pak Prima tanya, kenapa kok nggak yang laki-laki yang mencalonkan? Apakah itu sebagai pernyataan bahwasanya perempuan itu lebih baik daripada laki-laki? Enggak kan? Nah, seperti itu. Jadi hak-hak perempuan udah mulai diwujudkan, dan itu sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya itu adalah karena perannya dari R.A. Kartini, yaitu tokoh emansipasi wanita pada masa itu, dimana pada waktu itu R.A. Kartini ini memperjuangkan bahwasanya pendidikan itu juga harus diperoleh oleh perempuan. Itu karena pada budaya pada waktu itu yang boleh sekolah itu hanya laki-laki. Makanya pada zaman itu juga perempuan itu banyak dibodohi oleh laki-laki. Makanya sekarang kalau mungkin kalian nanti cari pasangan, itu nggak bisa sekarang perempuan itu dibodohi. Karena perempuan sudah memiliki pendidikannya yang baik.
Oke, jadi konsep gender itu bisa kita kesimpulkan gini. Gender tidak hanya berbicara mengenai perempuan saja, betul? Betul. Tapi gender berbicara mengenai kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan. Yang kedua, gender dan jenis kelamin memiliki perbedaan, betul? Betul. Kalau jenis kelamin tadi apa? Nggak bisa dirubah kan? Tapi kalau gender itu kemungkinan masih bisa dirubah. Berubahnya lewat mana? Ya dari pendidikan. Bisanya dari pendidikan. Karena dari pendidikan ini akan menimbulkan pola pemikiran baru terkait gambaran masa depan itu seperti apa. Terus yang ketiga, gender lahir dari sosial budaya masyarakat. Betul ya? Kayak budaya Jawa. Itu tadi. Oke. Pak Prima lanjutkan dulu, nanti di akhir pelajaran Pak Prima 15 menit ya istirahatnya. Ya? Oke. Biar nggak kepotong kayak kemarin. Ya? Oke, dan yang terakhir adalah kesetaraan gender perlu adanya menciptakan keadilan bagi semua. Nah, ini yang menjadi pembeda antara jenis kelamin dan gender itu apa? Kalau jenis kelamin itu kaitannya sama biologis, ya kan? Tidak bisa berubah, berlaku sepanjang masa, tidak bisa ditukarkan, berlaku bagi siapa saja dan sesuai kodratnya dari Tuhan. Kalau gender itu bisa saja berubah, bisa dipertukarkan, tergantung budaya masing-masing daerah, kemudian ditentukan oleh masyarakat dan bukan bersifat kodrat, jadi bisa dirubah. Nah, contohnya kesetaraan gender, mungkin kalau kalian lihat di luar negeri, itu yang mengusung kesetaraan gender sangat tinggi itu adalah di Amerika Serikat, pokoknya negara-negara yang sudah maju. Itu kesetaraan gendernya bagus sekali. Karena apa? Di situ contohnya, banyak tokoh-tokoh perempuan yang masuk ke dalam dunia politik dan menduduki jabatan-jabatan strategis. Kalau di Indonesia, menterinya yang perempuan ada berapa? Saat ini di kabinetnya Jokowi. Menteri Keuangannya siapa? Bu Sri Mulyani, perempuan, tokoh perempuan. Terusan Menteri Luar Negerinya siapa? Bu Retno. Nah, itu tokoh. Kenapa kok ketawa Bu Retno? Nah, itu adalah tokoh-tokoh perempuan dan bisa menjadi contoh-contoh perempuan kalian sebagai perempuan. Nah, kebanyakan kabinetnya Jokowi masih duduki siapa? Laki-laki. Gitu. Makanya, kalau di dalam politik sekarang itu sudah disahkan bahwasanya perempuan itu harus menduduki minimal 30% suara di parlemen, di DPR. Itu harus ada 30% keterwakilan perempuan. Jadi kalau kalian yang perempuan-perempuan ini barangkali nanti ada yang mencalonkan DPR, kalian sudah dikasih ibarat kata jalur khusus lah, khusus perempuan gitu. Jadi nggak ada lagi saingan antara laki-laki, itu nggak ada. Itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh dari kodrat. Apa? Kodrat perempuan adalah 4M. 4M itu apa? Menstruasi 1, 2, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Apakah itu bisa digantikan oleh laki-laki? Nggak bisa. Makanya saya itu sangat makanya di agama kita kan juga memuliakan perempuan, ya kan? Ada 3, disebutkan 3 kali, yaitu ibumu, ibumu, ibumu. Karena ini sangat berat loh, sangat berat sekali. Dan Pak Prima ingin kalian nanti ketika di masyarakat, ketika kalian di rumah, coba amati deh ibu-ibu yang melakukan ini, yang sudah punya anak, anaknya masih kecil, atau mungkin dia bekerja. Coba bagaimana dia membagi waktunya itu seperti apa. Berat loh itu. Berat loh itu. Bahkan laki-laki aja kalau diberi tanggung jawab belum tentu dilaksanakan. Iya kan? Nah, itu berat itu. Perannya perempuan itu berat, apalagi sebagai seorang ibu punya anak, menyusui, anaknya masih 2 tahun, dia harus bekerja, itu sangat berat. Maka dari itu perempuan itu Pak Prima bisa sebut sebagai Wonder Woman sih, karena itu Wonder Woman, karena itu tadi. Oke,
Pak Prima lanjutkan lagi materinya. Nah, dari konstruksi itu adalah pola pemikiran budaya yang ada di masyarakat kita terkait dengan gender. Di mana yang pertama adalah laki-laki dan perempuan dari segi gendernya, dari areanya ini maksudnya adalah bagaimana kalau laki-laki itu pasti kalau kalian lihat pasti di bagian luar, ya kan, yang bagian bekerja, mencari nafkah. Sedangkan perempuan adalah yang bagian domestik atau privat. Dalam hal ini adalah yang di bagian rumahnya, dalam rumah, yaitu yang mengurusi rumah tangga, mengurusi anak, itu semua diserahkan kepada perempuan. Kalian yang perempuan ini setuju nggak kalau tugas mengurus anak itu adalah tugas perempuan? Kenapa? Apakah ayah tidak punya peran untuk mengurus anak? Perannya seperti apa? Beliin susu kayak gitu. Nah, oke, mohon perhatiannya dulu. Nah, apakah orang tua laki-laki itu bisa tidak punya kewajiban untuk mendidik anaknya? Punya atau tidak? Contohnya apa? Kalau punya? Apa contohnya? Ayo yang berani ta. Apa contohnya? Yang kalian rasakan aja loh. Yang kalian rasakan apa? Oke, misal kalau kalian melakukan kesalahan, yang marah ibu kalian apa ayah kalian? Atau dua-duanya? Nah, itu masih ada peran antara keduanya. Tapi, oh ya, Pak Prima juga ingin tanya, kalau yang mengambil rapot kalian itu ibu atau orang tua ayah kalian? Kenapa kok nggak ayah kalian? Ayah. Hah? Coba nanti kalau di rumah tanya, ya kenapa sih kok nggak pernah ngambil rapotku? Coba tanya aja gitu. Kalau jawabannya adalah, ya itu tugas ibumu. Nah, itu belum adanya kesetaraan gender. Ya, belum ada itu. Nah, itu. Maka dari itu, baru-baru ini kalian pernah lihat nggak TikTok itu terkait Indonesia itu menduduki peringkat ketiga, yaitu terkait fatherless. Menduduki peringkat ketiga terkait fatherless. Ya, ini anak di Indonesia itu kurang adanya peran dari orang tua. Orang tua dalam arti adalah ayah. Kehilangan peran sosok ayahnya. Itu. Mungkin aja peran itu hilang karena pertama, bisa saja ayahnya meninggal. Bisa saja. Yang kedua, peran itu juga bisa hilang karena adanya perceraian, bisa juga. Ya kan? Kemudian juga ada peran ayah itu karena ayah ini masih menganggap peran mendidik anak itu adalah peran seorang ibu. Nah itu, makanya dari belajar ini Pak Prima itu ingin kalian itu nanti yang laki-laki dan perempuan bisalah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kalian nantinya, bahwasanya kalian itu mempunyai kedudukan yang setara. Jangan semua diserahkan ibunya, bagian ibu pokoknya mendidik anak, mengurus rumah, ibunya bagian perempuan, jangan. Itu. Jadi harus saling ada apa? Saling membantu. Oke, selanjutnya terkait peran tadi reproduktif. Kalau perempuan reproduktif itu ya melahirkan itu, kalau laki-laki produktif ya bekerja. Kemudian fungsinya, kalau perempuan itu bagian pencari nafkah tambahan, jadi tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk bekerja. Tapi kalau laki-laki harus bekerja. Kemudian tanggung jawab, perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai kepala keluarga. Terus yang terakhir sikap, yaitu laki-laki itu sifatnya maskulin, kalau perempuan feminim. Maksudnya apa ini? Ada yang tahu maskulin itu seperti apa? Ada yang tahu? Hah? Kalau laki banget itu gimana coba? Apakah laki itu harus nge-gym kayak gitu-gitu tak? Bukan kan? Nah gimana?
Apakah laki itu harus pakai baju pink? Boleh nggak laki-laki boleh pakai baju pink? Boleh. Tapi yang laki-laki pernah nggak pakai baju pink? Kenapa nggak? Malu. Oh, nggak punya. Ini benar, nggak punya. Tapi kebanyakan ketika laki-laki itu diberi baju pink, pasti nggak mau pakai. Karena pemikiran di masyarakat kita adalah baju pink adalah milik perempuan. Itu. Padahal nggak masalah. Pasti kalau kalian itu melihat laki-laki pakai baju pink, aneh banget sih, ini petoy banget sih orang ini. Iya kan? Nah, itu. Karena konstruk pola pemikiran kita masih menganggap seperti itu. Oke. Kalau yang feminim itu diartikan sebagai apa? Gelinya. Misal kalau laki-laki suka ngerumpi, boleh nggak? Boleh. Itu adalah sisi laki-laki yang feminim. Sisi feminimnya laki-laki. Karena kalian di biologi sudah belajar kan bagaimana kalau laki-laki itu sebenarnya masih ada dominan selnya itu perempuan, yaitu, ya kan? Apa namanya? Pak Prima lupa. Estrogen dan apa? Belajar tuh kalian? Iya, pelajaran IPA. Masa nggak belajar? Belum belajar? Oke, itu. Oke, Pak Prima lanjutkan. Nah, sekarang pernyataan lagi. Menurut kalian adilkah tadi? Yaitu, ayah perannya mencari nafkah dan ibu hanya mengurus rumah dan anak. Nggak adil ya tadi ya. Jadi saling kerja sama. Gitu. Oke. Dari gender itu, jadi kesetaraan gender itu mengusung tema bahwasanya laki-laki dan perempuan itu setara. Nah, contoh dari kesetaraan gender itu yang pertama, yaitu siswa baik laki-laki maupun perempuan itu boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler apapun yang ada di sekolah. Jadi kalau yang perempuan itu pengen sepak bola, ya nggak apa-apa, ikut aja. Nggak apa-apa. Kalau yang laki-laki mau ikut ekstrakurikuler tari, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa kok nggak boleh? Ada yang ikut tari tak laki-lakinya? Bahkan dulu sebenarnya sejarah tari itu dulu yang memainkan itu laki-laki loh. Dulu. Bahkan yang sampai saat ini yang masih dilestarikan itu adalah tari gambyong. Kalau kalian lihat viral-viral yang di TikTok itu, yang memainkan perannya itu adalah laki-laki, ya wis itu. Gitu. Gitu. Oke, contoh yang kedua yaitu perempuan memiliki hak untuk memimpin. Tadi contohnya bisa menjadi ketua OSIS. Oke, yang ketiga yaitu terkait di bidang pemerintahan, yaitu keterwakilan perempuan di parlemen itu tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait kesetaraan gender? Nggak ada? Ada nggak? Oke, nggak ada. Nanti 15 menit terakhir ya. Apa? Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, jadi kesetaraan gender itu Pak Prima ingin pada kalian semua, nantinya kalian harus mengusung adanya kesetaraan gender. Kalau bisa nanti kalau kelas 8 ganti yang perempuan yang jadi ketua kelas. Nah, harus perempuan yang jadi ketua kelas gantian, biar bisa merasakan jiwa kepemimpinan juga. Gitu ya. Oke. Udah nggak ada yang mau ditanyakan ini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kali ini Pak Prima ingin apa ya? Ingin ada 5 orang yang mau menceritakan kehidupannya ada di rumah seperti apa. Kehidupannya, kemudian ada peran orang tuanya itu seperti apa, peran ayahnya itu apa, dan peran ibunya apa. Nah, yang berani maju bercerita itu Pak Prima kasih hadiah. Ya. Mau apa? Pokoknya hadiahnya manis-manis lah.
Oke, ayo siapa yang berani maju dan bercerita? Ndang, ayo. Ya, habis ini ya 15 menit terakhir. Boleh cerita kayak gini contohnya. Saya kalau di rumah itu pertama nama dulu boleh, perkenalan. Peran saya adalah sebagai seorang perempuan. Nah, sebagai seorang perempuan, saya di rumah itu juga turut membantu orang tua saya, boleh. Ayah saya bekerja sebagai apa? Jadi ayah saya jarang sekali untuk di rumah, sehingga saya ketika di rumah pasti sama ibu saya, gitu. Boleh cerita gitu, terserah kalian, sekreatif kalian, ayo. Oke, ada yang berani nggak? Ada yang berani nggak? Ayo, ada yang berani nggak? Oke, ayo Najwa cerita yang keras. Siapa tahu lupa saya? Oh, Linda, sorry. Siapa? Lydia. Oh ya, Lydia. Boleh maju aja biar enak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Jenesa. Saya anak absen 18. Jadi peran saya di rumah biasanya saya membantu orang tua saya untuk menjaga anak saya ataupun untuk melakukan pekerjaan rumah lainnya. Walaupun saya sebagai perempuan, saya juga berperan dalam hal kepemimpinan, yaitu dengan cara menjadi ketua organisasi di PPK yang saya ikuti. Nama organisasi saya ialah organisasi OSAS. Jadi peran perempuan tidak hanya untuk membantu orang tua saja, tetapi juga untuk menjadi pemimpin. Sebenarnya saya tidak setuju dengan adanya diskriminasi gender seperti pada zaman dahulu. Karena perempuan hanya diberikan peran sebagai orang yang hanya boleh di dalam rumah saja, tidak boleh di luar. Jadi saya bersyukur di zaman yang modern ini pemikiran orang-orang semakin terbuka dan akhirnya tidak ada lagi orang yang mendiskriminasi gender. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Keren. Nah, kayak gitu. Oke, ada yang mau menceritakan lagi? Ayo, yang laki-laki masuk kalah, Rek. Nggak malu dah. Ayo, ganti yang laki-laki coba. Udin mau tak, Udin? Ayo, ada lagi yang mau bercerita? Keren itu bisa menjadi motivasi loh. Ya cerita apa pengalamannya aja loh. Ayo, Angga mau cerita tak? Oke, ada yang mau cerita lagi apa enggak? Udah nggak ada? Oke, kalau nggak ada, tugas terakhir dari Pak Prima. Oke, silakan kalian mewawancarai 3 teman kalian terkait kehidupannya di rumah itu seperti apa. Perannya seperti apa di rumah. Dan peran orang tuanya di rumah itu seperti apa. Oke, silakan mencari 3 bebas, temannya itu bebas terserah. Yo, jangan laki-laki semua, Rek. Sama perempuan. Ya. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, untuk kalian wawancara, Pak Prima kasih waktu berapa ya? Setiap satu orang 3 menit cukup ya? Singkat aja, cuma tanya-tanya singkat. Nanti kalian tulis. Udah, gitu aja. Apa? Di kertas saja. Ya. Oke.
Ayo. Oke, udah siap semuanya? Udah siap? Apa? Ya pakai kertas saja. Ndang ayo ta. Hah? Ya udah, yang mau cerita siapa? Cuma cerita aja loh. Ada yang mau cerita? Mau cerita? Oh. Ya ayo. Ya udah kalau gitu wawancara ya. Wes satu aja wes. Oke. Satu aja. Oke, silakan kalian wawancara teman kalian. Kalau yang laki-laki, Pak Prima ingin yang laki-laki wawancara perempuannya, perempuan wawancara laki-laki. Biar adil. Lah, kalau yang sama perempuan kan pasti tahu perannya sama kan? Kok milih Udin semua kan lainnya banyak laki-lakinya. Ayo, Ndang, silakan dikerjakan. 5 menit cukup ya? 5 menit cukup. Apa? Ya itu tadi loh, peran gender. Kamu bikin cerita nanti. Temenmu itu nanti gimana? Jadi namamu, terus kamu ceritakan siapa yang mau kamu wawancarai ya? Kalau beda kelas Yo, satu ini aja. Sampai jarum panjang angka 5. Oke, ayo. Ini kamu depan-depan bisa toh. Apa? Ya kamu wawancarai gimana kamu di rumah, terus nanti kamu bikin cerita. Oke, ayo kamu mau wawancara siapa? Dan nyari temannya. Ayo kamu cari siapa? Ini loh depan ini kamu udah toh? Oh udah tak ini? Kayak ini, kamu udah belum dapat? Nah wes berdua gitu. Ayo kamu cari mana gandenganmu? Cari itu, siapa itu belum? Ndang ayo. Cari siapa? Apanya? Nah ini belum dapat. Ayo nggak apa-apa, kan temennya sama satu temen kan? Ini loh temenmu ini loh belum dapat, ayo. Kenapa Magelong kenapa? Nggak apa-apa, kan sama temannya sama. Ada yang belum dapat gandengan? Ayo, tinggal itu toh kamu. Ya udah, ayo. Sudah? Maksud cuma satu toh, lah perannya orang tuanya. Dibikin cerita loh, kan bagus. Dibikin cerita. Peran orang tua apa?
Ya nggak apa-apa, bagus. Buat cerita lebih bagus. Ayo wawancara, Rek, kok diem-dieman. Ayo, Ndang. Gantian wawancaranya. Ya, dibikin cerita. Apa? Iya boleh. Iya boleh. Kamu nggak nulis ah, mana? Saling wawancara gitu loh. Aku pamit dok. Habis ini jarum panjang angka 8. Iyalah ya istirahatnya di jamnya Pak Prima, nanti di akhir nanti istirahat. Cuma Pak Prima tuker gitu loh. Ayo yang banyak ceritanya. Ya udah gantian. Peranmu, perannya ini apa? Kan saling bertanya. Hah? Iya terkait gender tadi loh yang sudah kita pelajari. Nah di rumah gimana? Kamu di rumah gimana? Kamu ceritakan. Terusan orang tuamu gimana di rumah perannya? Apakah kamu sama ayahmu diajari apa kayak atau apa? Hah? Tuh. Oke, jarum panjang angka 6 selesai ya. Oke, selesai. Dikasih nama nanti dikumpulkan. Peran orang tua. Apa? Peran orang tua. Iya. Sendiri apa? Apa? Nama diri sendiri. Iya. Namamu. Apa ya? Wawancara. Thank you.
Nyala. Sudah? Bawa dulu. Bawa dulu aja. Oke, sudah semua belum? Sudah semua? Sudah? Wawancara temannya sudah, yang lainnya? Ayo yang belum segera diselesaikan. Ya, sudah. Ya nggak apa-apa. Iya dah. Oke, sudah ya. Sudah ya. Sudah belum? Oke, sudah belum? Sudah? Oke, sudah ya. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, dari kalian tadi wawancara, ada yang mau menceritakan kisahnya teman kalian yang kalian wawancarai? Ya, yuk silakan yang mau, silakan maju ke depan. Ayo Angga cerita yuk. Gak apa-apa. Ayo, Pak Prima pengen diceritain gimana kehidupan kalian di rumah itu gimana? Gitu. Oke, ayo. Ya, ayo maju. Apa? Iya, nggak apa-apa. Oke, ayo silakan. Ya, yuk. Presentasi lah, diceritakan. Ya. Iya, nggak apa-apa, ceritakan. Dengerin teman-teman. Oke, udah gitu aja. Oke, dari ceritanya Rafa tadi itu Rafa udah mengangkat kesetaraan gender atau belum? Kenapa kok belum? Kenapa kok sudah? Nah itu, Rafa mau membantu merawat adiknya, membantu ibunya merawat adiknya. Itu adalah sebagai bentuk peran Rafa sebagai seorang laki-laki mau membantu pekerjaan dari ibunya, ya kan? Untuk mengurus rumah tangga. Oke, tepuk tangan. Ya, ada yang mau cerita lagi? Satu lagi.
Yang cowok gantian toh, yang cowok. Ayo kamu mau cerita ta? Dika. Ayo Udin mau cerita. Ayo kamu mau cerita. Masa laki-laki kalah mbak perempuan sih? Ayo kamu mau cerita. Kamu mau cerita? Udah nggak ada yang mau cerita lagi? Udah? Oke. Kalau nggak ada yang mau cerita lagi, Pak Prima ingin menarik refleksi pada pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu, kalian tonton videonya berikut ini. Anakku ini, Bentar aja. itu bapakku, karena setiap pagi bapak ke sungai untuk menambang emas. Ini Bibi Fitri, adik perempuan dari bapak. Menurut perkataan ini, Bibi menyanyi. Ada orang-orang, dulunya nenek kayak seorang penambang itu. Tapi karena setiap hari bekerja di dunia kiri, dia mengalami komplikasi gangguan paru-paru. Data global saat ini menunjukkan bahwa 15 juta orang bekerja di sektor pengembangan emas skala kecil atau PSK, dan 4,5 juta orang diantaranya adalah perempuan. Sebelum ke sungai, bapak selalu mengingatkan untuk mengantarku ke sekolah. Walaupun semua orang yang aku kenal adalah penambang, aku ingin menjadi dokter. Dan aku tahu untuk bisa menjadi dokter, aku harus belajar dan sekolah yang bagus. Itu juga aku mengenal dan saya tidak ada di bawah nasional. Setelah kajian, dia akan jadi nambah. Nah, itu Bibi. Bibi tidak suka menambang. Katanya dia takut sakit paru-paru seperti itu. Jadi Bibi ke sisi sungai yang lain untuk mencari ikan untuk dipanen sama semua. Nah, ikannya akan dijual di pasar untuk pagi. Ini abangku, bapak dan ibu selalu bilang dia akan jadi penambang paling hebat di desa ini. Tapi sebenarnya abang pernah cerita bahwa dia ingin menjadi koki. Tapi mungkin abang benar, waktu aku cerita aku ingin menjadi dokter, bapak langsung bilang tidak berkata apa-apa. Perempuan dan laki-laki seringkali terikat pandangan umum masyarakat mengenai peran perempuan dan laki-laki yang berasal dari kelompok budaya dan sosial. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah misalnya, seringkali membatasi baik perempuan maupun laki-laki dalam memenuhi potensi dirinya. Pelekatan peran seperti ini adalah akar dari diskriminasi gender. Aku, ibu, bibi, aku pernah ikut rapat desa. Kecuali kalau kami datang untuk ketua pengajian. Ibuku sangat luar biasa. Setiap kali ibu masak, pasar, memasak rumah, membantu mereka, dan masih sempat mendampingi belajar seperti. Kegiatan di rumah tangga biasanya tidak terdistribusi secara merata antara anggota laki-laki dan perempuan. Anggota perempuan biasanya terbebani dengan pekerjaan dan jabatan yang produktif maupun reproduksi, yang sebagian besar tidak bermain. Tapi setelah apapun keluarga aku bekerja, sulit untuk keluarga dengan hasil tambah untuk makan dan membeli orangnya. Sekolah yang benar ya, mungkin harus bisa jadi karena bisa ini jadi dokter atau apapun cita-cita telah akan berlaku. Jika kesetaraan gender sudah terlaksana dalam keluarga, maka kampung kita rasa saling menghargai sehingga menghasilkan keadilan bagi seluruh anggota dan mendukung peningkatan ekonomi keluarga serta tercapainya kesejahteraan dalam keluarga. Oke. Jadi gitu ya. Pak Prima harap sekali lagi kepada kalian bisa menerapkan kesetaraan gender baik di dalam
sekolah, antar dengan teman kalian, di keluarga kalian, atau mungkin nanti kalau kalian sudah menikah, kalian sudah berkeluarga, kalian bisa memberikan hak-hak adanya kesetaraan gender, baik itu laki-laki dan perempuan. Karena sebenarnya laki-laki dan perempuan itu diciptakan itu adalah untuk saling melengkapi. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertemuan hari ini, terima kasih sekali kepada kalian. Semoga kalian bisa menjadi agen-agen perubahan dalam kesetaraan gender yang terutama di dunia pendidikan. Ya, oke, terima kasih buat semuanya. Pak Prima, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.